Hai gengs, apa kabar semua? Gua di sini, pemandu online yang doyan banget liburan, dan gua punya info seru buat lo semua nih. Kita udah masuk tahun 2025 bro. Siap-siap menuju 2026, makin seru aja nih. Kalau lo masih mikir Bali itu satu-satunya tempat keren di Indonesia, wah rugi banget sih. Gua ngomongin tempat yang bentar lagi bakal viral nih. Tempat-tempat yang masih alami, asli, dan bener-bener cakep parah. Gua ngomongin Maluku Utara guys. Lupakan dulu destinasi liburan lo yang itu-itu aja. Ini nih, level baru buat petualangan lo. Alamnya luar biasa indah, sejarahnya dalam banget, bisa bikin merinding. Suasananya keren abis bro. Ini bukan sekadar jalan-jalan, ini petualangan ke jantung Kepulauan Rempah yang legendaris lo. Kenapa harus sekarang? Karena 2025 itu momen emas. Akses ke Maluku Utara makin gampang bro. Penerbangan makin banyak, kapal makin oke, pulau-pulau makin terhubung. Tapi jiwa lokalnya masih asli banget. Turis masih dikit. Untuk sekarang, ini kesempatan lo jadi yang pertama. Rasain sensasi yang masih murni sebelum jadi hits di mana-mana. Siap-siap ya, gue bakal ajak lo tour virtual ke destinasi terpanas 2025. Update wishlist liburan lo deh. Abis ini, Maluku Utara pasti langsung naik ke puncak. Yuk, kita mulai. Jangan lupa like sama subscribe dulu ya. Oke guys, biasanya nih, kamu bakal mendarat di Ternate dulu. Percaya deh, pulau ini tuh gerbang seru buat mulai petualangan di Maluku Utara. Bukan cuma tempat transit, Ternate itu destinasi yang asik banget. Begitu turun dari pesawat, langsung disambut sama pemandangan Gunung Gamalama yang keren abis. Gunung berapi aktif yang jadi pulau itu sendiri bro. Gede banget, kayak penjaga kota yang selalu ngeliatin. Setiap hari diingatkan, woi lo lagi di tempat yang penuh cerita. Suasana Ternate tuh kota kecil tapi rame, seru banget, dan penuh harta karun sejarah loh. Hidup modern di bawah bayang-bayang benteng tua. Kesini nggak lengkap kalau nggak ngulik sejarahnya. Dulu tempat ini pusat perdagangan rempah dunia guys. Cengkeh di sini kayak emas zaman dulu. Lo bisa bener-bener ngerasain sejarah di dinding benteng Toluco dan juga di benteng Kalamata. Gua aja betah seharian keliling benteng Portugis sama Belanda di sini. Bayangin deh, dulu di sini ada perang, ada deal-dealan. Rasanya kayak jalan di buku sejarah, tapi versi serunya. Berdiri di tembok, lihat laut lepas. Kadang kayak bisa denger suara masa lalu, beneran dapet vibe sejarahnya. Tapi nggak cuma sejarah bro, ada juga spot santai favorit gue, Pantai Sulamadaha. Serasa kolam renang alami asli. Di sebelahnya ada Laguna Saumadaha. Nggak kalah kece, dikelilingi tanaman hijau makin adem suasananya. Lihat deh suasana lokalnya. Coba deh ke Batu Anggus, view-nya gokil. Lapangan lava dingin, sisa letusan zaman dulu. Keren buat foto-foto. Pemandangan sunset di sini juara. Sepanjang garis pantai bisa lihat Pulau Halmahera di seberang. Langitnya warna-warni, terus lanjut ke pasar malam pinggir pantai. Suasananya hidup banget. Ada yang bakar ikan, jual jajanan, orang-orang santai ngobrol. Cara paling asik nutup hari, nikmatin vibe lokal dan makanan enak. Ternate itu appetizer yang bikin makin penasaran sama petualangan selanjutnya. Setelah puas nongkrong di Ternate, sekarang waktunya kita main ke pulau-pulau. Dan serius deh, nama yang langsung muncul di kepala semua orang. Pulau Dodola, dekat Morotai. Kesananya aja udah seru banget. Naik perahu, angin sepoi-sepoi, air biru bening, bener-bener vibes liburan. Perjalanannya bikin deg-degan, makin deket makin gak sabar, kayak nunggu buka puasa. Dan pas akhirnya kelihatan, astaga, beneran deh, mulut langsung bilang, wow! Nggak bohong, keren banget. Dodola itu bukan cuma satu pulau loh, tapi dua. Ada Dodola besar sama Dodola kecil. Lucu kan namanya? Yang bikin tempat ini kayak dunia dongeng, pas air surut muncul jalan pasir putih super cantik yang nyambungin dua pulau itu. Serasa punya jembatan rahasia. Lo literally bisa jalan kaki dari satu pulau ke pulau lain lewat pasir selembut bedak bayi. Gokil nggak tuh?
Jalan di atas pasir itu rasanya kayak lagi ngambang di tengah surga. Beneran, surreal banget. Satu sisi ada air tenang warna biru Tosca, enak banget buat nyebur santai. Sisi satunya lagi, laut biru tua dengan ombak manja. Pilih mana bro? Serius, rasanya kayak jalan di atas air, di tengah-tengah postcard hidup. Kita aja sampai bolak-balik jalan, gak bosen-bosen, saking asiknya. Foto? Jangan ditanya, tiap sudut instagramable banget. Kamera sampai panas. Pasirnya halus banget, kayak nginjek bedak. Kadang suka nggak percaya, ini nyata apa mimpi? Serasa masuk ke kartu pos. Alam di sini bener-bener pamer keindahan, dan kita jadi saksi langsung. Tapi nggak cuma jalan-jalan doang, air di Dodola jernih banget. Tempat favorit buat snorkeling. Nggak perlu jauh-jauh dari pantai, udah bisa lihat karang warna-warni sama ikan-ikan lucu. Beneran, kayak nonton film animasi. Kita bawa bekal, cari tempat teduh di bawah pohon kelapa, terus santai seharian. Hidup enak banget kan? Nggak ada keramaian, nggak ada ribut, cuma suara ombak sama hati bahagia. Yang paling seru, pas air mulai naik, jalan pasirnya pelan-pelan hilang, dan dua pulau itu jadi terpisah lagi. Kayak nonton sulap gratis. Lihat jalur pasir itu pelan-pelan ketelen air. Jadi reminder banget kalau alam tuh punya ritmenya sendiri. Dodola bukan sekadar pantai, tapi lanskap yang selalu berubah. Wajib banget kesini, siap-siap jatuh cinta sama keindahan aslinya. Ini surga beneran, tanpa editan. Oke, buat kalian para pemburu adrenalin dan pecinta sejarah, dengerin baik-baik ya. Kita bakal main ke Pulau Morotai bro. Pantainya cakep banget, jelas. Tapi sejarah di sini juga dalam banget loh. Zaman Perang Dunia Kedua, Morotai itu markas penting buat sekutu. Sekarang, sisa-sisa perangnya bikin spot diving yang super unik. Beneran beda dari yang lain. Lupakan dulu terumbu karang yang biasa. Di sini lo bisa nyelam sambil napak tilas sejarah. Ada bangkai kapal dan pesawat zaman 40-an yang tenggelam. Keren banget, kan? Sekarang udah jadi rumah buat karang dan ikan-ikan. Indah, tapi juga bikin merinding. Gue sempet ketemu master selam lokal. Nih, dia ajak kita ke bangkai pesawat Bristol Blenheim di dasar laut. Begitu nyelam, siluet pesawatnya muncul. Kayak di film. Serasa nemu kapsul waktu bro. Kokpitnya, sayapnya pelan-pelan diambil alih sama alam. Alam emang jago move on. Pemandangannya bikin merinding dan rendah hati. Bukan cuma seru-seruan, tapi juga momen buat refleksi dan hormat. Rasanya kayak monumen bawah laut, asli. Keanekaragaman hayati di Morotai, gokil banget guys. Ada penyu laut, gerombolan ikan jackfish, nudie branch warna-warni yang imut banget. Kontrasnya gila, bangkai kapal yang sunyi lawan karang warna-warni. Bukti alam bisa nyembuhin luka masa lalu. Nggak perlu sertifikat diving kok. Hey, snorkeling di perairan dangkal aja udah bisa lihat sisa-sisa perang. Mulai dari amunisi sampai bagian kapal pendarat. Kalau di darat, ada Museum Perang Dunia II dan Monumen Jenderal MacArthur. Wajib mampir. Serunya lagi, warga lokal kadang masih nemu barang-barang peninggalan perang di halaman rumah mereka. Morotai itu paket komplit. Petualangan, sejarah, dan keindahan alam. Semua jadi satu. Ini pengalaman yang harus lo rasain sendiri bro. Oke, sekarang kita santai dulu, yuk ngobrol soal budaya. Soalnya, jiwa Maluku Utara itu ada di orang-orangnya dan tradisi mereka bro. Makanya kita langsung cas ke Jailolo di Halmahera Barat. Siap-siap ya. Tempat ini tuh punya vibe spesial. Apalagi kalau lo pas datang pas festival Teluk Jailolo. Wah, seluruh kota langsung rame kayak pesta rakyat. Festival ini bener-bener perayaan budaya lokal yang gokil abis. Ada tarian musik tradisional yang bikin kaki goyang sendiri. Dan pastinya, kuliner lokal yang bikin perut bahagia. Suasananya rame, seru, dan super ramah. Lo bakal langsung ngerasa kayak jadi bagian dari keluarga besar di sini. Dan yang paling keren, ini bukan acara buat turis doang, tapi ekspresi asli identitas mereka. Bener-bener otentik. Favorit gue? Pertunjukan sasadu di laut bro. Bayangin aja, ratusan penari tampil bareng di atas panggung terapung di teluk. Keren banget kan? Semua gerakannya kompak, kayak udah latihan seumur hidup.
Mereka juga tampilkan tarian perang tradisional, lengkap sama tombak dan perisai, kayak film action lokal. Gerakannya bercerita tentang kisah-kisah lama. Energinya, wah, bikin merinding. Suara drum menggema di atas air, mantap banget. Sambil lihat sunset di belakang gunung berapi, suasananya magis bro. Lo bakal bengong, beneran terhipnotis sama pertunjukannya. Ini pertunjukan yang bikin bulu kuduk berdiri, bukti kebanggaan budaya yang masih hidup banget sampai sekarang. Di luar festival, Jailolo juga jadi pintu buat kenal tradisi masyarakat Sahu. Gue sempet mampir ke rumah Sasadu tradisional, tempat mereka kumpul buat acara penting. Ini bikin petualangan lo makin berkesan, karena suasananya dapet banget. Lo pikir udah pernah lihat air bening banget? Tunggu dulu, bro. Coba deh lihat Telaga Biru. Tempat ini tuh salah satu rahasia paling keren di Halmahera, sumpah. Rasanya kayak masuk ke dunia lain. Namanya sih Telaga Biru, tapi aslinya lebih gokil dari itu. Tapi jangan salah, ini bukan danau beneran, tapi mata air gede banget di tengah hutan Mamuya. Warna birunya tuh kayak safir asli, sampai nggak masuk akal. Beneran deh, airnya jernih banget, lo bisa lihat daun sama ranting di dasar, padahal dalamnya sekitar 10 meter. Gila nggak tuh? Perjalanan ke sana juga seru, agak masuk ke pedalaman, lewat desa-desa kecil yang asik banget, terus pemandangan hijau di mana-mana, adem banget. Lo bakal ngerasa kayak lagi ke tempat yang jarang banget didatengin orang. Jalan kaki di hutan, tiba-tiba, boom, sampai juga di spot rahasia ini. Kolam air biru yang bener-bener nyala bro. Kata orang sini, dulu ada bidadari patah hati mandi di sini. Berdiri di pinggirnya, lo pasti langsung percaya sama cerita ajaib kayak gitu. Suasananya tenang banget, hampir mistis. Damai, adem, bener-bener masih alami. Dan yang paling asik, lo bisa langsung nyebur. Airnya seger banget abis jalan panas-panasan. Dingin-dingin gimana gitu, tapi enak banget. Mengapung di air biru, denger suara hutan, wah, ini sih bakal jadi memori yang gak bakal lo lupain. Kolam renang alami buatan alam, Telaga Biru ini permata tersembunyi banget. Bukti nyata, harta karun itu seringnya ada di tempat gak terduga. Kalau ke Halmahera, jangan sampai kelewatan ya. Ini beneran surga kecil di bumi. Jujur aja, lo belum sah ke Maluku Utara kalau belum nyobain kulinernya yang gokil abis. Ini nih, kepulauan rempah yang legendaris. Makanannya langsung nyambung ke sejarah dan alamnya yang kaya banget. Semua serba seafood segar yang baru banget dari laut, rempah-rempah wangi yang bikin ngiler, dan bahan-bahan lokal unik yang cuma ada di sini bro. Lupakan deh restoran fancy, makanan terenak justru di warung pinggir jalan atau di pasar malam yang rame banget. Bahkan kadang di rumah warga yang super ramah. Setiap suapan tuh kayak petualangan rasa baru, siap bikin lo kaget. Nah, bintang utamanya, gohu ikan. Ini versi Indonesianya ceviche atau sashimi, tapi lebih mantap. Bayangin, tuna segar banget, baru diangkat dari laut, dipotong dadu kecil-kecil, terus direndam air jeruk nipis atau lemon, seger banget. Dikasih garam, cabai, bawang merah, iris, wah, mantap pol. Terus disiram minyak kelapa panas di atasnya. Sensasi banget bro. Rasanya asam, pedas, gurih, dan super fresh. Tekstur tunanya lembut banget. Gua sih bisa makan gohu ikan seember sendiri. Cocok buat cuaca tropis, ringan tapi nendang. Wajib coba, serius. Satu lagi yang gak boleh kelewatan, ikan bakar. Tapi ini bukan ikan bakar biasa ya. Karena di sini ikannya super fresh, langsung dari perahu ke panggangan. Direndam bumbu simple, dipanggang di atas sabut kelapa, aroma yang bikin lapar. Dan sambalnya, cuy, sambal dabu-dabu, irisan tomat, cabai, bawang merah, terus perasan jeruk nipis. Seger banget. Kombinasi ikan asap sama sambal segar, itu juara. Jangan lupa juga camilan dan bahan unik kayak papeda, bubur lengket dari sagu, makanan pokok di sini. Biasanya dimakan sama ikan kuah kuning, sup ikan kuning yang gurih. Teksturnya beda, tapi asli, pengalaman lokal banget. Oke, jadi lo udah semangat banget nih, dan udah siap buru-buru booking tiket. Santai, gue bantuin. Nih,
Gua kasih beberapa tips pro biar trip lo ke Maluku Utara makin lancar dan pastinya seru abis. Pertama, soal logistik dulu ya. Bandara utama di sini namanya Bandara Sultan Ba'abullah di Ternate, kode TTE, catet tuh. Biasanya sih rutenya lewat Jakarta atau Makassar bro. Sampai di Maluku Utara, mau ke pulau-pulau lain, tinggal naik ferry atau speedboat. Seru kan? Jadwal di sini kadang suka ngaco gara-gara cuaca, jadi jangan baper kalau kapal telat. Nikmatin aja. Kadang momen spontan itu yang paling berkesan. Ingat, di sini cash is king guys. Di Ternate sih ada ATM, tapi kalau udah ke pulau-pulau kecil kayak Morotai, cash itu wajib banget. Jangan sampai kehabisan. Pastikan ambil rupiah cukup di Ternate buat bayar sewa perahu, penginapan, makan di warung, sama beli oleh-oleh. Jangan pelit ya. Kartu kredit, lupakan deh, kecuali di hotel besar. Bawa uang kecil juga, biar gampang kasih tip ke pemandu atau nelayan. Rencanain cash dari awal, hidup lo bakal lebih santai. Soal packing, yang penting ringan dan simple. Pilih baju yang gampang kering, bawa baju renang, sama sandal jepit andalan. Siap-siap main air, bro. Tapi jangan lupa juga sepatu jalan atau hiking, apalagi kalau mau naik gunung atau cari air terjun. Biar kaki nggak protes. Sunblock, topi, kacamata hitam, wajib banget. Ingat, matahari di sini nggak main-main bro. Bawa botol minum sendiri biar tetap hemat dan ramah lingkungan. Kalau punya alat snorkeling, bawa aja. Walau di sini juga bisa sewa. Tas kering juga penting, biar gadget lo aman waktu naik perahu. Nah, ini yang paling penting, kenalan sama warga lokal. Belajar dikit-dikit bahasa Indonesia kayak terima kasih atau apa kabar. Dijamin mereka makin welcome. Orang sini ramah-ramah banget loh. Sewa pemandu lokal, selain bantu ekonomi mereka, lo juga bakal diajak ke spot rahasia yang gak ada di Google Maps. Mereka tahu semua tempat kece, makanan enak, dan waktu terbaik buat jalan-jalan. Pokoknya, senyum terus, sopan, dan siap-siap disambut kayak keluarga sendiri. Orang-orang di sini yang bikin Maluku Utara makin spesial. Indonesia cerdas, Indonesia kuat.